Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di podcast Teman Saga Corner bersama saya Setia Rohmadini Milistian dan dengan narasumber kita yaitu Bapak Hendri Masduki SHOS MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana nih Bapak, sehat Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Jadi nih Bapak, sekarang ini di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi serta derasnya informasi yang datang, bangsa Indonesia menghadapi tantangan baru nih dalam menjaga persatuan dan identitas nasional. Untuk perbedaan suku, agama, budaya, dan perdagangan politik yang selama ini menjadi kekuatan bangsa perlu terus dirawat dengan semangat toleransi dan gotong royong dan cinta tanah air. Melalui talk show pagi ini, kita akan membahas nih bagaimana sih ideologi bangsa dapat terus diperkuat dalam kehidupan sehari-hari dan peran pendidikan apa dari media sosial untuk membangun karakter kebangsaan serta langkah konkret yang dapat dilakukan masyarakat untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman. Dan dengan tema kali ini yaitu temanya adalah penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan dalam sistem bernegara di Indonesia. Jadi kita langsung ke pertanyaan aja nih. Jadi Bapak, Dini pengen tanya nih, menurut Bapak seberapa penting sih untuk penguatan ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk saat ini? Baik, jadi sebelumnya saya jelaskan dulu tentang apa itu ideologi. Jadi ideologi itu dari kata ideas, yang bermakna adalah cita-cita yang ideal dari suatu bangsa. Jadi suatu bangsa atau negara itu pasti mempunyai yang namanya ideologi. Iya. Jadi secara terminologis, ideologi itu adalah sebuah tata nilai yang mengandung unsur pemaksaan terhadap masyarakat yang menganutnya. Maka kata kuncinya adalah ideologi itu adalah nilai atau values. Apa nilai itu? Segala sesuatu yang dianggap baik dan benar, serta segala sesuatu yang dianggap buruk dan salah, itulah nilai. Maka perwujudan dari nilai adalah norma. Jadi aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang nanti pada puncaknya dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara itu disebut dengan ideologi. Disebut dengan ideologi. Jadi Pancasila misalnya sebagai sebuah ideologi di dalamnya itu mengandung sistem nilai. Jadi ada 5 nilai di dalam Pancasila itu. Yang pertama ada nilai ketuhanan. Misalnya. Maka mewajibkan kepada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu untuk bertuhan. Maka berarti dalam konteks ini Pancasila sebagai sebuah ideologi menolak asas komunisme, menolak asas ateisme. Jadi dilarang di Indonesia itu orang yang tidak bertuhan misalnya. Maka semuanya harus bertuhan. Apakah dengan Islamnya, apakah dengan Kristen atau Katolik atau Buddha atau Hindu. Iya. Itu adalah suatu sistem keyakinan. Itulah yang namanya ideologi. Jadi ideologi itu sebenarnya lebih kepada pandangan hidup atau pegangan hidup, tapi bukan dipandang pas hidup, tidak gitu kan. Iya, Itu yang namanya ideologi. Maka ideologi ini akan menjadi acuan common platform namanya di dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana cita-cita bangsa ini terumuskan di dalam sebuah ideologi. Termasuk kalau dalam konteks Indonesia adalah Pancasila sebagai sebuah ideologi yang mengakomodir semua cita-cita bangsa Indonesia yang tentunya beragam tadi itu adalah terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari berbagai kepentingan dan lain sebagainya. Maka sangat tepat ketika misalnya Pancasila sebagai sebuah ideologi itu dengan asas Bhinneka Tunggal Ika. Karena di Indonesia tidak hanya Islam yang hidup saja, tapi juga agama-agama yang lain dan lain sebagainya. Itulah sepintas tentang ideologi. Nah, juga di sini kayak tantangan apa sih Bapak untuk tantangan terbesar di Indonesia dalam menjaga ideologi bangsa di era modern saat ini? Jadi begini, disadari atau tidak, sudah terjadi pergeseran bagaimana kemudian Pancasila sebagai sebuah ideologi itu ternyata terkikis lambat laun. Tapi ini kan memang harus dijaga. Harus dijaga oleh kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saya beri contoh saja. Jadi sejak awal permulaan, jadi tim perumus Pancasila, tim 9 perumus Pancasila itu dalam merumuskan Pancasila itu kan sudah betul-betul melalui suatu perenungan yang luar biasa. Bagaimana kemudian Pancasila itu menjadi sebuah ideologi.
Tapi ternyata dalam perjalanannya, dalam konteks sejarah, misalnya dalam lintasan sejarah, ideologi Pancasila atau Pancasila sebagai ideologi itu tidak sepenuhnya dilaksanakan, khususnya oleh para elit, oleh para penguasa-pengusaha. Suatu misal ketika masa Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno misalnya, Soekarno tidak sepenuhnya melaksanakan Pancasila sebagai sebuah ideologi. Ternyata beliau itu merumuskan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis sebagai common platform atau sebagai landasan di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sistem politik yang diselenggarakan oleh Soekarno sebagai penguasa pada waktu itu. Artinya apa yang akan saya sampaikan di sini? Ternyata ideologi itu sendiri kadang dijinakkan oleh ideologi seorang tokoh atau bahkan penguasa yang itu di dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahannya. Jadi Soekarno misalnya dalam menjalankan roda pemerintahannya melaksanakan ideologi yang disebut dengan Nasakom, nasionalisme, kemudian agama dan komunis pada waktu itu. Sehingga pada masa pemilu awal Indonesia itu melaksanakan penyelenggaraan pemilu, itu ada Partai Komunis Indonesia yang ternyata pada kenyataannya 2 kali melakukan pemberontakan di 1948 yang dilakukan oleh Moso di Madiun dengan mendeklarasikan negara Soviet Republik Indonesia, dan yang kedua kalinya dengan terbunuhnya 6 jenderal dan 1 perwira pada 1965 ya, G30S PKI ya, pada waktu itu dikenal dengan Gestapo, gerakan 30 September 1965 yang disebut dengan G30S PKI. Dan itu kenapa ada PKI, ada Partai Komunis Indonesia yang sudah jelas dalam stigma masyarakat itu menolak asas ketuhanan yang Maha Esa misalnya, karena memang penguasa pada waktu itu menerapkan sistem yang disebut dengan Nasakom misalnya, salah satunya nasionalis, agama, dan komunis. Oke, ini satu dalam lintasan sejarah. Yang kedua, bagaimana untuk saat ini? Jadi untuk saat ini perlu dikuatkan. Jadi dengan adanya globalisasi dan arus informasi yang begitu cepat, dan kayaknya batas-batas negara itu sudah tidak ada batasan. Kita bisa berkomunikasi dengan hadaya orang di luar negara kita dan lain sebagainya. Maka ini bukan tidak mungkin bagaimana nilai-nilai kebangsaan kita itu terkikis. Makanya kemudian perlu adanya intensifikasi, adanya intensitas penanaman nilai-nilai ideologi di berbagai aspek, khususnya di bidang pendidikan, mulai di tingkat TK misalnya, atau PAUD, bahkan sampai pada perguruan tinggi, dan bahkan di keluarga pun, bagaimana Pancasila itu, ideologi Pancasila itu dijadikan sebagai sebuah sosialisasi, disampaikan ke generasi agar bagaimana nanti nilai-nilai Pancasila ini tetap terjaga. Karena bukan tidak mungkin di arus globalisasi ini orang-orang itu, atau kalau muda khususnya, nanti akan kena virus westernisasi ala kebarat-baratan dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan juga bagaimana sih implementasi nilai-nilai Pancasila nih Bapak dalam sistem pemerintahan di Indonesia untuk saat ini? Oke, jadi implementasi atau penerapan bagaimana penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai sebuah ideologi itu di dalam sistem bernegara. Ini banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Jadi saya ingat betul gitu, dulu ketika masa Orde Baru, ketika Pak Harto itu kan sebenarnya adalah seorang tokoh misalnya yang beliau itu menerapkan asas tunggal Pancasila. Jadi beliau menginginkan semua penyelenggaraan pemerintahan dan sistem politik itu semuanya harus nomenklaturnya adalah Pancasila. Tidak boleh partai politik misalnya berasaskan selain Pancasila. Tidak boleh organisasi itu berasaskan Pancasila. Itu Pak Harto. Maka dulu ketika saya sekolah ada yang namanya program P4 namanya. Jadi P4 itu adalah program pengamalan penghayatan Pancasila. Jadi semua siswa itu ketika mau masuk SMP itu ada yang namanya penataan P4. Itu salah satu cara bagaimana ideologi Pancasila itu dikuatkan kepada generasi-generasi, khususnya kepada para pelajar itu. Dan memang Pancasila pada waktu itu betul-betul digalakkan bagaimana kita paham betul tentang Pancasila. Paham betul tentang Pancasila. Tapi saat ini mungkin hal itu tidak dilakukan oleh negara. Cuman mungkin
nanti skemanya melalui pendidikan, misalnya melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan lain sebagainya, termasuk semacam talkshow seperti ini. Ini Iya, kan juga bagian iya dari dari bagaimana menguatkan nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda betul. itu. Karena ini menjadi hal yang penting. Bagaimana misalnya masyarakat Indonesia, khususnya generasi penerus bangsa ini betul-betul sadar bahwasanya dirinya itu mempunyai sebuah ideologi. Karena yang harus diingat begini, harus diingat adalah Pancasila itu sebagai sebuah ideologi, sebagai pandangan hidup, pegangan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang harus diingat adalah ternyata Pancasila juga menjadi sumber hukum dari semua hukum-hukum yang ada. Jadi Pancasila itu yang pertama, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi regulasi kebijakan atau produk hukum yang ada di Indonesia itu sumbernya dari Pancasila. Sumbernya dari Pancasila Pancasila dan berarti ya. Undang-Undang Dasar 1945. Makanya menjadi penting Pancasila sebagai sebuah ideologi ditanamkan kepada semua pihak, khususnya para kaula muda yang dalam hal ini adalah para pelajar, agar terjadi penguatan di dalam penguatan nilai-nilai ideologi Pancasila. Seperti itu. Jadi gitu ya Bapak. Nah, ini nih ada pesan apa sih Bapak yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat agar tetap menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita? Baik begini. Jadi Pancasila itu dirumuskan itu bukan tanpa alasan. Jadi Pancasila itu dirumuskan disesuaikan dengan sosiokultural atau situasi dan kondisi aspek sosial negara dan bangsa Indonesia. Jadi bangsa kita yang sangat plural, terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat misalnya, dan bahkan ras. Jadi kalau ras kita itu sudah beda dengan ras di sana, Yang ras lainnya Jawa ya, dengan Papua beda beda. banget. Kemudian Pancasila itu lahirlah yang namanya Pancasila yang dirumuskan oleh para founding fathers, para pendiri bapak bangsa yang dirumuskan oleh tim 9 perumus Pancasila. Makanya kemudian Pancasila ini diyakini sebagai sebuah ideologi yang mampu mengakomodir, yang mampu mewadahi semua kepentingan-kepentingan bangsa dan negara Indonesia, masyarakat Indonesia. Makanya semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Walaupun berbeda-beda tapi tetap Tetap satu satu. jua. Itulah. Maka pesannya adalah bagaimana kita bisa merawat nilai-nilai persatuan dan kesatuan ini, merawat solidaritas sosial, solidaritas kebangsaan misalnya di dalam sistem bernegara ini dengan tetap kembali kepada Pancasila di dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi dalam aspek politik kita kembalikan pada Pancasila, dalam aspek ekonomi kita kembalikan pada Pancasila. Karena yang sangat rumit adalah konsistensi. Artinya kekonsistenan kita untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Kadang dalam ekonomi misalnya kita sudah kena virus kapitalisme, sudah kena virus yang namanya neo kapitalisme misalnya. Padahal kita mempunyai yang namanya sistem ekonomi koperasi yang itu dirumuskan oleh nilai-nilai Pancasila. Dalam gotong royong misalnya bagaimana kita tetap dijaga, itulah semangat atau spirit Pancasila. Itu yang harus dijaga. Itu yang Betul. namanya karakteristik dari bangsa Indonesia yang itu dirumuskan di dalam sebuah ideologi yang namanya Pancasila. Mari kita menjaga bersama nilai-nilai Pancasila. Kapan? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau Kapan bukan lagi, kita, benar siapa? banget. Seperti Iya, itu. benar banget nih guys. Jadi terus ini Bapak untuk wawasan kebangsaan nih. Yang dimaksud wawasan kebangsaan ini apa sih Bapak? Jadi wawasan kebangsaan itu adalah kesadaran diri pada setiap bangsa dan negara. Setiap bangsa Indonesia Mm-mm. misalnya akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air. Itu intinya. Yang tentunya nanti ada korelasi, ada hubungan erat dengan ideologi Pancasila. Jadi kemantapan diri kita terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila. Jadi kita merasa dengan penuh kesadaran kita mencintai betul bagaimana kita ini adalah berbangsa satu, bangsa Indonesia, Iya, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, oke. kita adalah negara kesatuan, bukan Betul. negara federasi, Iya. bukan negara serikat. Mm-mm. Nah, seperti itu. Hmm. Terus juga ini mengapa wawasan kebangsaan sih penting untuk dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia, Bapak?
Jadi wawasan kebangsaan ini menjadi hal penting karena dalam rangka untuk membentengi keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena salah satu fondamen dalam rangka untuk bagaimana negara ini tidak bubar, bagaimana negara ini tidak bubar, rasa kesatuan dan persatuan atau yang disebut dengan solidaritas sosial dalam konteks sosial itu menjadi hal penting. Sehingga ketika misalnya di suatu daerah sudah tidak loyal lagi, sudah tidak mempunyai rasa persatuan lagi, bukan tidak mungkin negara ini akan terpecah belah. Bukan tidak mungkin. Iya. Negara ini hanya tinggal nama. Banyak negara-negara jauh sebelum Indonesia lahir itu sudah ada, tapi sekarang tinggal nama. Tinggal nama Itu, aja. itu yang menjadi hal yang penting. Terus bagaimana sih Bapak ini wawasan kebangsaan dapat memperkuat demokrasi di Indonesia? Jadi wawasan kebangsaan itu di dalam konteks Indonesia itu memang menjadi bagian terpenting dalam memperkuat konteks demokrasi. Jadi yang namanya demokrasi itu adalah prinsip-prinsip nilai di mana masyarakat itu diberikan kebebasan di dalam menyampaikan pendapat, itu salah satunya. Diberikan kebebasan di dalam memilih dan dipilih. Itu dalam konteks demokrasi. Karena negara kita itu adalah negara yang berasaskan demokrasi yang menginginkan adanya 3 ranah pembagian kekuasaan, decision of power namanya. Decision of power. Jadi 3 ranah kekuasaan kita dalam konteks demokrasi itu ada ranah kekuasaan legislatif, ranah kekuasaan eksekutif, dan ranah kekuasaan yudikatif. Jadi ranah kekuasaan legislatif itu adalah sebagai political control, sebagai kontrol politik di dalam konteks demokrasi. Jadi seperti MPR, ada DPR misalnya, ada DPR daerah, DPRD, ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dan bahkan ada BPD, Badan Perwakilan Desa di tingkat desa. Itu legislatif. Apa fungsinya? Sebagai wakil rakyat yang akan menyampaikan aspirasi kita. Jadi dalam konteks wawasan kebangsaan, bahwasanya bangsa Indonesia itu harus sadar bahwasanya negara kita itu menganut sistem yang seperti ini. Jadi sistem negara kita itu kan adalah presidensil. Iya. Jadi negara presidensil itu adalah suatu konteks negara di mana kepala negara itu, di mana presiden, raja atau sultan misalnya itu sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Seperti misalnya Pak Prabowo misalnya sekarang. Beliau itu sebagai presiden. Iya. Beliau sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Itu kalau presidensil. Tapi kalau parlementer itu raja, presiden atau sultan itu hanya sebagai kepala negara dan bukan sebagai kepala pemerintahan. Siapa yang menjalankan kepala pemerintahan? Adalah Perdana Menteri. Nah, itu kan. Jadi dalam konteks demokrasi itu dengan sistem presidensil ini, maka penanaman pentingnya wawasan kebangsaan itu untuk bagaimana masyarakat Indonesia sadar betul bahwasanya negara kita adalah asasnya asas demokrasi. Kita harus berpartisipasi dalam aspek politik, berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, pembangunan pendidikan, dan lain sebagainya. Kepedulian sosial istilahnya itu harus muncul di ranah kita. Maka apapun yang ada di dalam sistem bernegara ini bukan hanya tanggung jawab negara, tapi tanggung jawab bersama kita sebagai masyarakat. Seperti itu. Masyarakat Indonesia. Jadi ini kita sangat bangga sekali menjadi warga negara Indonesia. Terus di sini juga Bapak, menurut Bapak apa langkah strategis nih untuk memperkuat wawasan kebangsaan yang ada di Indonesia? Jadi langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan adalah yang pertama, kalau sekarang itu yang sangat efektif itu, kita harus melakukan kampanye-kampanye terkait dengan bagaimana masyarakat Indonesia itu menjadi sadar bahwa terkait dengan aspek-aspek kebangsaan. Di media sosial bisa kita manfaatkan. Di media sosial itu kan tidak selalu negatif. Betul. Tapi kalau mau diambil positifnya lebih banyak positifnya. Bagus. Ini akan menjadi ajang sarana komunikasi dan sosialisasi dalam rangka untuk memberikan edukasi atau pendidikan kepada bangsa Indonesia, khususnya para kaula muda itu, bagaimana dia sadar tentang pentingnya wawasan kebangsaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penanaman atau penguatan nilai-nilai kebangsaan itu melalui sistem pendidikan. Jadi ini harus semakin diperkuat. Harus semakin diperkuat.
Dan memang dalam konteks SMA Galis misalnya, dalam konteks SMA Galis, bagaimana nanti mungkin akan menjadi tagline di SMA Galis itu sebagai sekolah pendidikan bela negara misalnya. Jadi dari 9 SMA negeri di Kabupaten Pamekasan, SMA Galis ternyata akan ikonnya adalah sebagai sekolah bela negara. Dan itu menjadi hal penting karena di dalamnya ada penguatan ideologi, ada penguatan wawasan kebangsaan, dan ada bagaimana pentingnya bela negara. Bela negara bukan hanya oleh TNI, tapi bela negara itu adalah menjadi tanggung jawab bersama dari masyarakat Indonesia. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bapak, harapan tentang bangsa Indonesia untuk kedepannya. Jadi harapan bangsa Indonesia untuk kedepannya adalah dalam konteks penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan. Jadi bagaimana Indonesia itu betul-betul menjadi negara yang gemah ripah roh jinawi. Jadi menjadi suatu negara kalau dalam konteks Al-Quran itu adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Adalah negara yang oleh Allah itu diberikan suatu kesejahteraan, masyarakatnya aman, tentram, sejahtera, dan tercapai suatu proses welfare state, negara kesejahteraan atau social welfare. Kesejahteraan sosial sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang itu artinya adalah bangsa Indonesia mendapatkan keadilan khususnya dalam konteks kesejahteraan. Terima kasih Bapak atas partisipasinya. Semoga dalam kegiatan talk show pagi ini, SMA Galis lebih bagus lagi untuk kedepannya. Dari saya, Setia Rohmadini Miristian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.